Pada kesempatan sore hari ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lalui, dan sebagai informasi kepada rekan media sekalian bahwa kami Ikatan Arsitek Indonesia adalah satu-satunya satu-satunya asosiasi profesi yang menaungi para arsitek di Indonesia. Nah, ini turut Undang-Undang Arsitek Nomor 6 tahun 2017. Jadi secara legal pengakuan negara terhadap asosiasi ini melalui Undang-Undang 6 tahun 2017 tentang arsitek. Dan sesuai dengan AJAT, kami punya beberapa perangkat kegiatan, dan menjadi Munas menjadi salah satu perangkat kegiatan terbesar, yakni proses pertanggungjawaban kepengurusan pada periode sebelumnya, sekaligus kita para anggota memilih kepengurusan baru untuk 3 tahun berjalan. Dan kebetulan tahun ini kita memasuki Munas yang ke-16. Sebelumnya Munas ke-15 tahun 2018 kami selenggarakan di Bandung, dan berdasarkan hasil rapat kerja nasional pada Maret 2020 di Palu, menetapkan Bali sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan atau penyelenggaraan kegiatan Munas Musyawarah Nasional Ikatan Arsitek Indonesia yang ke-16. Dan kami ditunjuk sebagai pandu oleh pengurus nasional untuk secara independen melakukan seluruh tahapan penyelenggaraan ini sebagaimana yang diatur oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Arsitek Indonesia. Nah, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Ikatan Arsitek Indonesia, proses pemilihan ketua umum itu dilakukan dengan metode yang kami sebut dengan e-vote, one man one vote. Jadi setiap anggota yang punya hak suara itu berhak memilih. Nanti saya bisa jelaskan anggota yang punya hak suara itu seperti apa. Terus e-vote ini kita selenggarakan dalam 2 tahapan. Tahapan pertama, yang paling pertama itu kita melakukan proses penjaringan bakal calon, tentu dari kriteria yang kami tetapkan. Lalu dari proses penjaringan itu kita panggil melakukan verifikasi untuk kemudian dilakukan proses e-vote tahap 1. Nah, dalam rangkaian proses penyelenggaraan ini, e-vote 1 kita sudah lewati, dan pada tahapan e-vote 1 itu kita menghasilkan 7 bakal calon. Dan dari 7 bakal calon ini, hari ini sejak kemarin dilakukan proses verifikasi untuk mendapatkan 3 nama yang kemudian ditetapkan menjadi calon ketua umum Ikatan Arsitek Indonesia periode 2021-2024. Dan saya perkenalkan hadir di hadapan rekan media sekalian. Saya bacakan nama. Ini harus nama lengkap. Yang pertama dari yang paling kanan itu Bapak Gregorius Budi Yulianto, IAI. Biasa disapa Kang Bugar. Beliau berasal dari Jawa Barat. Nanti kalau secara lebih detail bisa ditanyakan ke beliau langsung. Yang berikut di sebelah kirinya Pak Bugar, ini tuan rumah ini. Beliau bernama Ika Tetrana Biada IAI, tuan rumah Bali. Beliau juga sebetulnya melanjutkan kepengurusan ketua umum kami yang sebelumnya meninggal karena COVID. Jadi sebetulnya beliau melanjutkan kepengurusan ini sejak 2020
tahun lalu sampai saat ini, dan sekarang beliau bersedia untuk dicalonkan kembali untuk melanjutkan tugas-tugas yang tentu sebagian besar sudah dilakukan. Kemudian yang di sebelah kanan saya ini paling senior, Bapak Ahmad Saifuddin Mutaki IAI. Ya Pak, biar gantengnya kelihatan. Kan tetap jaga jarak. Beliau biasa disapa dengan Pak Ud. Kami mengenal beliau ini dengan Pak Ud, nama kerennya gitu. UUD. Beliau berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Ya, jadi ini rekan-rekan sekalian, ini ketiga calon ketua yang sebentar lagi kita akan menyaksikan beliau bertiga ini akan menandatangani fakta integritas. Jadi kenapa harus ada proses ini? Sebelum acara ini setiap pagi beliau bertiga mengikuti proses wawancara, bukan fit and proper test, tapi semacam wawancara menanyakan komitmen beliau bertiga terhadap asosiasi seperti apa oleh perangkat organisasi kami yang kami sebut dengan Majelis Kehormatan Nasional dan Majelis Organisasi. Jadi kami sebagai panwi tentu merasa dikuatkan secara formal dan secara legal karena melibatkan ketiga perangkat organisasi yang ada di asosiasi ini. Baik, rekan-rekan ini sekalian, jadi selanjutnya barangkali mungkin informasi yang agak lebih detail nanti bisa ditanyakan ke saya atau nanti ketiga calon ketua umum ini. Sebagai informasi tambahan, saat ini kita di Indonesia, dulu kita mengenal yang namanya ahli itu kalau kita hashtag dengan satu tanda yang disebut dengan sertifikat keahlian atau SKA biasanya. Nah, saat ini sarjana arsitektur di seluruh Indonesia yang memegang sertifikat keahlian itu jumlahnya baru 21.000, dan sekarang ini kita dalam proses transisi karena ada perubahan regulasi dan segala macam. Kita akan menuju ke sebuah masa transisi, lalu dari SKA kemudian kita akan mengganti namanya menjadi STRA, Surat Tanda Registrasi Arsitek, dan semua asosiasi profesi akan menuju ke sana. Kemudian di tahapan atau di proses munas kali ini, dari teman-teman seluruh anggota memegang SKA ini, memang kita ada satu tahapan di mana kita melakukan proses penetapan daftar pemilih tetap, dan yang terdaftar di Sekretariat Panwi dari 21.000 pemegang SKA itu ternyata yang bisa terdata untuk kemudian ditetapkan menjadi DPT itu hanya sekitar 4.590 anggota. Kita punya satu aplikasi pemilihan yang sangat modern tapi juga sangat friendly user, dan ini saya yakin baru kami di Kadastek Indonesia yang menggunakan ini, dan akuntabilitasnya sangat kami yakini. Bahkan dengan vendor developer yang kita ajak bekerja sama untuk itu, kita juga menandatangani fakta integritas tentang akuntabilitas. Jadi prosesnya sangat terbuka, lalu bisa diikuti dengan mudah hanya dengan melalui WA yang terakhir. Jadi kami punya satu aplikasi yang dibangun oleh mitra kami, dan ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk memperbaiki database keanggotaan kita di asosiasi ini. Baik, selanjutnya nanti kita akan memasuki penandatanganan fakta integritas, dan
sebelum itu mungkin saya perlu menyampaikan sedikit ke ketiga calon ketua umum. Pak Laras bisa ditayangkan sedikit apa tadi itu tentang tahapan kampanye. Jadi mengacu kepada keputusan sementara Pak ketiga calon ketua, tentu jadwal secara resminya nanti akan ada rapat bersama pengurus provinsi dan MKN maupun MO, tetapi kami coba menyusun tahapan kampanye yang akan kita lakukan sejak besok dan menuju ke tanggal 29 Oktober di Bali juga. Jadi puncak acara akuntansi ini nanti di tanggal 27, 20 sampai 29 Oktober di sini. Tepatnya nanti menyusul, tapi yang pasti di Bali. Jadi kita kalau mengacu kepada jadwal itu, maka kita punya waktu kurang lebih 1 bulan lebih efektif untuk para calon ketua ini melakukan proses sosialisasi diri atau bisa kita sebut dengan kampanye kira-kira gitu, terutama kepada anggota supaya bisa meyakinkan bahwa saya lah yang paling tepat untuk menakodai 3 tahun ke depan. Nah, kita akan merancang beberapa model. Model yang pertama itu adalah podcast. Podcast ini kita akan melibatkan beberapa public figure, dan rencananya kita akan melakukan di beberapa titik. Rencana pertama nanti di Bandung, mungkin bisa bersama Kang Emil. Rencana yang berikut nanti di Jogja, Pak Bud. Kemudian yang ketiga nanti di Bali. Itu nanti melibatkan beberapa public figure yang kita sudah list, ada beberapa nama termasuk mungkin Nicholas Saputra, karena dia juga arsitek ya. Kemudian ada senior-senior kita semacam Mas Ahang, ada Kang Emil, kemudian public figure di luar ini biasa yang sering kerjasama dengan kita itu Pak Dr. Sosiolog Imam Prasojo. Nah, itu yang nanti mungkin kita libatkan di kurang lebih 3 kali podcast. Lalu di puncak nanti di tanggal 28 itu kita akan melakukan dialog dengan menghadirkan beberapa panelis dengan masing-masing kalian yang kita sudah siapkan. Nanti secara detail kita akan sampaikan. Itu kira-kira range waktu untuk ketiga calon ketua menyiapkan diri untuk melakukan sosialisasi atau ya kita lebih mengenalnya dengan kampanye. Sedikit saja tentang ini ya, mungkin karena sudah ditayangkan atau itu nanti kita sampaikan secara personal aja di mana calon ketua soal tata tertib dalam berkampanye. Perlu dibacakan? Nggak usah nanti. Tapi ini waktu saya kira penting untuk diketahui ketiga calon ketua untuk bisa menyiapkan diri. Baik, Pak Pugu di ruang Zoom, para calon ketua. Selanjutnya kita akan memasuki proses penandatanganan fakta integritas. Di hadapan ketiga balon ini sudah ada 3 fakta integritas. Ya, kita bisa mulai, bisa difoto. Oh ya, iya. Kalau di
kita bisa mulai proses penandatanganan fakta integritasnya. Tulis namanya apa mau di sehingga kami selalu menggelontorkan sikap kami untuk bisa bagaimana dia bisa menjadi seorang yang benar-benar independen. Lalu tadi disampaikan pandangan IAI terhadap situasi pandemi. Alhamdulillah IAI punya komitmen yang tinggi di dalam merespon situasi pandemi, antara lain bahwa IAI baik nasional maupun di daerah memiliki kontribusi nyata kepada negara, kepada pemerintah, kepada masyarakat dengan cara banyak sekali. Jadi misalnya saya ambil contoh, kami mengadakan call for design untuk shelter mandiri misalnya. Jadi kita mempunyai banyak gagasan tentang shelter mandiri yang kita sumbangkan kepada masyarakat. Mengingatnya Undang-Undang Jasa Konstruksi pertama kali diterbitkan tahun 98 ya, yang mengatur tentang tata kelola melaksanakan boleh bekerja di ranah arsitektur atau di proyek tadi itu. Nah, 18 Undang-Undang nomor 18 tahun 99, terima kasih Pak Kadek koreksinya. Dan itu direview kembali menjadi Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 yang mengatur tentang jasa konstruksi. Nah, bahasanya jasa konstruksi. Kalau yang nomor 6 tahun 2017 adalah tentang arsitek. Lalu apa hubungannya arsitek dengan jasa konstruksi dan sebagainya? Ini menjadi sesuatu yang perlu kita pahami bersama-sama. Setiap kali kita ketemu seseorang, dalam kita pernah dilihat membuat desain kemudian dibangun, lalu pertanyaannya proyeknya di mana nanti? Proyeknya di mana? Apakah sang arsitek ini cuma bisanya nggarap proyek doang, atau secara hukum, secara payung hukumnya, by law, oleh hukum itu boleh membuat apa hak dan apa kewajibannya dan sebagainya dan sebagainya. Anggota Om Swastiastu, salam sejahtera kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah habis disampaikan oleh Pak Gubernur. Baik, mungkin saya menambahkan sedikit ya. Jadi tadi kalau kita lihat konstitusi ya, pandemi tentu sudah banyak juga Pak. Pertama dalam hal immediate actionnya dan leading the change itu dalam skala kecil juga kita sudah memberitahu kepada masyarakat dalam webinar-webinar bagaimana resiliensi dalam masa pandemi. Setelah kita memberikan alternatif bagaimana pola hidup masyarakat dan kesehatan masyarakat itu akan berubah, juga kita juga mengusulkan kepada mereka untuk menjadi placemaker, gitu. Bagaimana tinggal di rumah tetap sehat, tetap baik, dengan effort sedikit kita mendekor rumah, tetap berada di rumah, jadi menjadi isu.